Apa perbedaan dosa dengan salah dalam kitab Imamat? Apakah dosa dan salah itu sama atau berbeda? Ya. Terima kasih. Sepertinya kita bacakan pada acara pemuda Advent online yang lalu. Iya, betul, benar. Pertanyaannya sangat spesifik, yaitu tentang perbedaan dosa dan kesalahan dalam kitab Imamat. Tapi kita akan lihat satu ayat dalam kitab Imamat dan juga mungkin ayat-ayat lain dari kitab-kitab yang lain untuk melihat konsep dosa dan kesalahan. Bagaimana caranya kita menanggapi pertanyaan seperti ini? Salah satu caranya adalah kita melihat atau mencari ayat-ayat di mana kata-kata itu ada di dalam satu ayat. Supaya kita bisa melihat hubungan antara kata-kata tersebut. Jadi saya mau katakan kepada Jeffrey dan Stephen, itulah caranya kita. Jadi jangan kita mengambil, mana ayat tentang kesalahan, jauh sekali dia ada di sana. Mana ayat tentang dosa, jauh sekali ada dia di sana. Yang paling baik adalah menemukan ayat dalam Alkitab, khususnya karena pertanyaan ini tentang kitab Imamat, kita mencari di mana ada ayat yang menyebutkan ada kesalahan dan juga ada dosa. Jadi untuk yang bertanya, Saudara Andreas, saya undang untuk membaca dari dalam kitab Imamat pasal yang ke-16. Buka kitab Imamat pasal yang ke-16. Kita akan baca ayat yang ke-21. Imamat pasal 16 ayat yang ke-21. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus mengungkapkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Terima kasih. Di sini ada kata kesalahan, ada juga kata pelanggaran, dan juga ada kata dosa. Dikatakan Harun meletakkan kedua tangannya. Ini dalam Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian setahun sekali. Dan kemudian mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran, apapun juga dosa mereka. Dalam hal ini, kesalahan, pelanggaran, dan dosa adalah hal yang sama. Menunjuk kepada dosa atau pelanggaran. Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat, bahwa dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi pelanggaran itu adalah dosa. Dosa itu adalah kesalahan dalam terminologi yang ada di dalam Alkitab. Tentu hidup kita tidak terlepas dari membuat kesalahan. Contohnya tadi, karena saya kurang hati-hati, saya bangun itu clip on. Ya, clip onnya itu ikut jatuh. Salah saya maunya, saya tadi perhatikan baik-baik. Tetapi kesalahan saya dengan membuat clip on itu jatuh, itu bukan dosa. Karena saya tidak melanggar hukum Allah dalam hal ini. Jadi itu adalah kekhilafan, kesalahan teknis dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi berbicara tentang dosa dan kesalahan dalam istilah Alkitab, itu berbicara tentang hal yang sama, khususnya dalam kitab Imamat, itu adalah pelanggaran akan hukum Allah, menentang Allah, tegar tengkuk, melawan Allah, itu adalah dosa. Jadi dosa dan kesalahan sama. Makanya pada waktu kita melihat salah satu Mazmur pengakuan dosa. Coba kita buka apa yang dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur pasal yang ke-51. Kita ambil, ini satu pasal ini tentang pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Kita ambil ayat yang ke-7. Ayat 7. Ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Terima kasih. Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi artinya dosa dan kesalahan adalah sama.
apakah kita perlu berdoa dan mengatakan ampunilah dosa, pelanggaran, dan kesalahan? Tidak menjadi masalah. Kalau kita merasa bahwa terlalu banyak yang kita telah lakukan. Contohnya tadi dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 disebutkan semuanya. Kesalahan, pelanggaran, apapun saja dosa mereka. Tapi kalau kita merujuk kepada doa Tuhan Yesus, mari kita buka di dalam Matius pasal yang pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Hal berdoa. Mengenai doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-12, bahagian dari doa itu, apa yang dikatakan di sana? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Apa artinya? Ampunilah pelanggaran kami. Ampunilah dosa kami. Ampunilah kejahatan kami. Karena dosa adalah kejahatan di hadapan Allah. Jadi mudah-mudahan saudara Andreas Sabaora boleh mendapatkan sedikit tambahan penerangan selain apa yang saudara Andreas sendiri telah pelajari. Terima kasih.